Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Masih bersama kami Brapo Family Business. Oke, pada kesempatan ini kita berbincang sedikit, berbagi pengalaman menurut saya. Berbincang sedikit, berbagi pengalaman. Ini juga tidak jauh dari pokok pembahasan yang konten yang lalu. Kita berbicara tentang bisnis pemula. Tapi ini ada kaitannya dengan sarjana muda. Tapi ingat, bukan sarjana pencari kerja, bukan sarjana lelah mencari kerja. Tapi kita ini berbicara tentang sarjana muda yang produktif. Dalam arti produktif itu kan gimana? Tentu jadi bahan pertanyaan pada sahabat-sahabat semua, sarjana produktif itu bagaimana? Sarjana produktif itu yang pertama, oke, bisa ya. Ini di luar, misalnya kita bicara ini di luar PNS sebagai luar karyawan perusahaan kita bicarakan dengan yang lain. Kalau udah jadi PNS itu udah produktif menurut saya ya, ataupun jadi karyawan perusahaan. Tapi ini berbicara tentang sarjana muda yang baru lulus dari perguruan tinggi. Oke, ini sedikit pengalaman dari saya. Saya juga sarjana juga, tapi bukan sarjana muda lagi, umur udah 30 tahun masalahnya. Ya sudah, mungkin saya lulus dulu tahun 2012 kalau nggak salah ya. Ini coba ini lihat foto wisuda saya itu salah satu. Saya selesai juga nggak sampai 4 tahun saya sudah selesai dengan strata 1 saya atau S1 saya. Itu berkat doa orang tua dan berkat doa semuanya saudara-saudara dekat bagi teman-teman. Oke, ini kita bahas terus kepada poinnya, bagaimana yang maksud dengan sarjana produktif. Oke, misalnya kalian di perguruan tinggi ketika sambutan rektor ketika acara wisuda, kan nggak dibilang kalian ini harus jadi lulus dari perguruan tinggi ini harus jadi karyawan perusahaan, harus jadi PNS, kan tidak dibilang. Saya pernah waktu saya wisuda dulu cuma dibilang kalian ketika di lingkungan masyarakat, ketika terjun di dunia nyata maksudnya dunia kerja, nah, misalnya kalian harus jadi, ketika terjun di masyarakat, kalian harus bisa bersaing dan harus menjadi sarjana yang produktif. Sarjana yang produktif. Produktif ya. Oke, kita bahas. Ini dalam konteks kita berbisnis ya. Ketika kita baru lulus, ketika hari wisuda ya misalnya, ya kita seperti di atas angin ya, bangganya, bukan membanggakan diri, tapi bangga saya karena dekat perjuangan bisa lulus misalnya, bisa lulus S1, bisa jadi sarjana maksud saya. Nah itu bangga. Tapi sebenarnya itu bukan dunia nyata. Di mana dunia nyata itu? Ketika kita sudah lulus, ketika terjun dalam masyarakat, itulah yang dunia nyata sebenarnya sebagai tantangan sarjana muda. Mampukah kita bersaing di masyarakat? Mampukah kita lebih produktif dengan yang lain? Itu yang jadi momok besar bagi sarjana muda. Nah, maka oleh karena itu, apabila kita sudah ikut tes, misalnya salah satu program buat pemerintah CPNS misalnya, tidak lulus, mau ikut lama di perusahaan juga tidak diterima, itu jangan berputus asa. Bukan berarti kita tidak mempunyai ambisi, kita mempunyai ambisi, tapi ketika gagal itu jangan putus asa. Masih banyak peluang lain yang harus kalian ciptakan. Maksud saya, ada peluang lain. Kita tidak boleh menyerah. Sebagai sarjana muda, kalian bisa menciptakan lapangan kerja, harus bisa menciptakan lapangan kerja minimal untuk diri kalian sendiri. Apabila memungkinkan, ciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Itu yang dinamakan dengan sarjana produktif juga. Itu lebih produktif karena kalian bisa menciptakan lapangan kerja orang lain. Alasannya kenapa? Kalian sudah membantu pemerintah, maksud saya. Kalian sudah menciptakan lapangan kerja orang lain. Kalian sudah bantu negara untuk mengurangi angka pengangguran. Itu perlu kalian tanam dalam diri kalian sebagai sarjana. Ciptakan lapangan kerja minimal untuk diri sendiri dan ciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Oh, bagaimana caranya? Tentu kalian jadi bertanya, bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja untuk sendiri dan orang lain? Itulah melalui bisnis. Berbisnis. Pertama kalian, sarjana pemuda, ini jangan terlalu
istilahnya gengsi dalam, karena misalnya saya lulusan ada yang lulusan teknik, ada yang lulusan ekonomi, ada lulusan dengan ilmu administrasi pemerintahan. Itu kan sebenarnya kan misalnya ilmu administrasi pemerintahan misalnya harus kerja di perkantoran, ilmu ekonomi harus kerja di perbankan, ilmu pertanian harus kerja di kantor dinas pertanian ataupun penyuluh. Tidak, itu jangan. Karena kalau gitu kalian terlalu ambisi ke situ, ketika tidak lulus kalian akan berputus asa, nggak mau mencoba lagi, dan nggak mau coba yang pekerjaan lain. Makanya kalian ketika sarjana muda ini, ketika kalian sudah terjun di dunia nyata, maksudnya di masyarakat, kalian minimal bisa membuka lapangan kerja. Bukalah pertama untuk diri sendiri, bukalah usaha. Menurut saya usaha. Karena bagaimana? Dalam usaha itu kita bisa memanajemen sendiri. Karena dalam hal ini ya, dalam usaha itu ini khusus usaha pemula. Kan kita jadi usaha pemula itu kita juga jadi karyawannya, kita juga bosnya. Kita yang mengatur semuanya. Seperti itu. Makanya jadi pembisnis sangat enak. Dia bosnya, dia karyawannya. Apabila lagi dia sudah punya karyawan, malah dia jadi bosnya. Seperti itulah. Oke, membuka usaha, kalian sudah sarjana, silakan jual cabai, nggak masalah. Buka usaha kuliner tidak masalah. Nggak perlu harus linear dalam hidup ini, harus ada seninya. Kalau hidup lurus itu tidak ada seni. Kalau linear, misalnya saya ini lulusan teknik harus kerja di perusahaan ataupun yang bersifat konstruksi ataupun yang lain ya. Itu harapan kita. Tapi apabila terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataan, itu akan jadi masalah buat kita. Makanya lakukanlah yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Berpikirlah, ubah pola pikir lama itu. Berubah pola pikir lama itu. Misalnya tidak harus sarjana itu harus jadi karyawan perusahaan, sarjana itu harus jadi PNS, itu harus dirubah. Harus dirubah pelan-pelan. Karena kenapa? Karena sebenarnya yang menciptakan pengangguran itu bukan hanya dari orang yang tidak sekolah. Sebenarnya sarjana itu bisa menciptakan pengangguran juga. Kenapa saya katakan tadi? Karena dia berambisi ingin linear dengan jurusan dia, dengan program studi dia, dengan dia kerja di perusahaan dan menjadi PNS. Dan ketika dia tidak tercapai ambisinya, dia nggak mau coba yang lain. Maka orang tersebut akan menjadi pengangguran negara, karena dia nggak ada penghasilan. Maka oleh itu bermulailah usaha, walaupun kecil tapi punya sendiri, bisa memanajemen sendiri, itu lebih bagus. Itulah lebih bagus. Makanya usaha pada sarjana muda jangan berhenti untuk mencoba misalnya hal baru. Oh, ada peluang, ini peluang bisnis sangat bagus. Misalnya ketika dia kembali ke desanya setelah dari kota, dia kuliah 4 tahun, dia kembali ke desanya. Dia harus bisa membaca peluang bisnis di desa tersebut. Oh, ini sangat berpeluang untuk kita jadikan bisnis, ya. Tidak harus mesti lainnya, karena sarjana pendidikan nggak apa-apa, sarjana ekonomi nggak apa-apa, sarjana pertanian mau bisnis silakan. Tidak melarang, negara tidak melarang. Setelah itu pilihan kalian. Hidup adalah pilihan kalian. Makanya kalian berbisnis mulai pelan-pelan. Memang menjadi pembisnis pemula itu memang kita harus siap berjuang, merangkak, tapi nanti indah pada waktunya. Itu yang dikatakan. Kita bisa mengatur manajemen waktu sendiri. Nah, itulah. Maka jadi pembisnis pemula tetap semangat. Sarjana pemula semangat untuk jadi pengusaha suatu saat nanti. Memang saya ini juga masih merangkak-rangkak, masih berapa tahun menanamkan bisnis saya. Tapi saya karena ada keyakinan saya harus sukses, maka harus sukses. Saya harus lebih produktif dibandingkan yang lain. Jadi sarjana yang produktif. Semuanya sarjana produktif, misalnya kalau dia sudah kerja di perusahaan juga produktif, dia sudah jadi PNS juga produktif. Tapi ini tentang hal menciptakan lapangan kerja sendiri untuk diri kita sendiri. Tetap semangat sarjana muda. Tantangan besar bagi kalian adalah ketika kalian turun di lingkungan masyarakat, itu tantangan besar, maka kalian harus bisa menjawabnya. Bagaimana menjawabnya? Harus menjadi sarjana yang produktif. Insya Allah kalian akan sukses, maju, kalian akan jadi contoh untuk yang lain. Oke, cukup di sini dulu dari saya. Ini berbagi pengalaman, berbagi cerita. Ada kesalahan dari pembicaraan saya, yang baik diambil, yang jelek dibuang. Cukup di sini dulu. Salam sukses
luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.